Perkenalkan kepada kelompok satu yaitu saya Mihabia, saya juga Fatimah, saya Syafanatya, saya Nasira Fitriani, saya Desa Fadriani. Terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang saudagar yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Dan di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku, apakah kamu setuju jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Jika ayah ada yakin dengan keputusan ayah, Ananda hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, ayah akan menyampaikan itu. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya, mereka menikah dan tinggal bersama. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih pergi bekerja keluar kota, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membuangnya kembali. Dengan sedih, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Putih, bagaimana kabarmu? Kabar saya baik. Ya sudah, saya duluan ya. Baiklah. Wah, selendang ibu saya. Ibu maafkan aku. Aku tak sengaja menjatuhkan selendang ibu di sungai. Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari selendang itu. Baik ibu, akan aku mencari. Cari. Akhirnya, Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang mencari rumput. Permisi, apakah saya boleh bertanya sesuatu, Paman? Betul, Mak. Apa? Apakah Paman melihat selendang saya yang ada di sungai? Oh, itu selendangmu. Paman tadi melihat diambil oleh nenek tua rumahnya di sana. Baik, terima kasih, Paman. Permisi, apakah ada orang di dalam? Siapa dirimu, Nak? Nama saya Putih, Nek. Saya sedang mencari selendang ibu saya yang ada di sungai. Apakah Nek menemukannya? Oh, selendang itu milikmu. Aku menyimpannya. Aku akan kembalikan padamu, tetapi ada satu syarat, kamu akan tinggal bersamaku beberapa waktu. Baiklah, Nek. Ayo masuk, Nak. Baiklah, Nek. Nak, aku telah menepati janjiku. Aku akan menepati janjiku. Aku akan kembalikan selendang milik ibu tirimu. Ayo, Nak, aku punya hadiah untukmu. Melon kuning itu ambillah satu milikmu. Tidak usah, Nek. Ambillah, Nak. Baik, Nek. Putih akan mengambil yang paling kecil saja. Baik, Nak. Terima kasih, Nek. Putih pamit. Bawang Putih pun pulang ke rumah, dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan selendang merah itu kepada ibu tirinya. Ibu, Putih sudah menemukan selendang ibu yang hanyut di sungai. Sini, berikan. Putih, apa itu yang kamu bawa? Ya, apa yang kamu bawa itu? Ini melon, Ibu. Sini melonnya. Merah, jangan. Merah, ikut ibu ke dalam. Baik, Ibu. Ibu, sepertinya ada sesuatu di dalam melon ini. Pecahkan saja. Hah? Emas? Putih! Baik, Ibu. Putih, dari mana kamu mendapatkan melon yang berisi emas ini? Iya, dari mana Putih? Aku mendapatkan melon ini ketika aku
sedang mencari selendang ibu yang hilang di sungai. Merah, kamu harus melakukan seperti yang Putih lakukan. Baik ibu, aku akan melakukannya. Karena dibanting bawang merah, melon itu pun terbelah. Bawang merah dan ibunya berteriak bahagia dan terheran-heran ketika mengetahui dalam melon tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan selendangnya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Hanyutlah selendang ibuku. Hei petani, apa kamu melihat selendangku yang hanyut di sungai ini? Itu paman melihat tadi dibawa oleh nenek tua, rumahnya di ujung sana. Baiklah. Bawang merah lalu bergegas menuju di tempat kediaman nenek. Hei nenek tua, apa nenek melihat selendangku yang beberapa saat lalu hanyut di sungai ini? Oh, selendangmu. Aku menemukan beberapa waktu yang lalu. Aku akan kembalikan padamu, tetapi dengan satu syarat, kamu akan menemaniku di sini beberapa waktu. Baiklah, aku akan menuruti kata-katamu. Beberapa waktu sudah, bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah melon tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Lihat Putih, anak kesayangan sudah datang. Ibu merah sedang pulang. Pergi sana, cuci bajuku dan anakku. Baik. Ibu, lihat apa yang merah bawa. Kamu sudah mendapatkannya? Sudah ibu, sepertinya di dalamnya juga ada isinya. Cepat buka. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka melon tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah, hingga akhirnya mereka meninggal dunia.